Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Aulia Sultan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran ROM atau lingkup gerak sendi. Yang pertama yaitu alat. Alatnya untuk mengukur itu adalah goniometer. Goniometer berasal dari bahasa Yunani yang artinya gonia itu sudut dan metron itu ukuran. Alat ini digunakan untuk pengukuran sudut pada persendian pada suatu gerakan single motion. Lalu goniometer ini salah satu parameter dalam melakukan pemeriksaan atau evaluasi pada persendian dan jaringan lunak di sekitar sendi. Goniometer digunakan untuk pengukuran dan mendata kemampuan dan pada gerakan sendi aktif maupun pasif. Apabila data-data dari pengukuran goniometri ini dihubungkan dengan data yang lain, maka bisa dijadikan dasar untuk yang pertama untuk menentukan ada atau tidaknya disfungsi pada tubuh. Lalu yang kedua, menegakkan diagnosis. Yang ketiga, menentukan tujuan dan tindakan intervensi. Dan keempat itu mengevaluasi peningkatan atau penurunan dari target intervensi tersebut. Dan yang kelima itu memodifikasi intervensi dan untuk memotivasi subjek. Lalu ada juga mengetahui efektivitas suatu teknik terapeutik khusus pada latihan obat-obatan atau prosedur pembedahan. Dan yang terakhir itu ada pembuatan ortos dan perlengkapan adaptasi. Lalu yang kedua, ROM, range of motion atau lingkup gerak sendi atau LGS itu sama, hanya perbedaan bahasa saja, yang artinya itu nanti pengukuran seluas jarak suatu sendi berdasarkan manual muscle testing atau MMT. Nah, untuk metode penulisannya itu terdapat dua cara, yaitu yang pertama dengan cara zero method atau cara yang konvensional. Jadi misal contohnya sendi hip, fleksinya itu 0 sampai 125 derajat, ekstensinya 0 sampai 125. Lalu yang ISOM, yang kedua yaitu ISOM, International Standard Orthopedic Measurement, yaitu misal contoh elbow S 0 sampai 135. Lalu terdapat faktor yang mempengaruhi ROM. Yang pertama yaitu usia, 2 jenis kelamin, lalu ada 3 aktif ROM, 4 pasif ROM, lalu yang kelima Enfield, 6 itu capsular pattern of ROM limitation, dan yang terakhir itu ada non-capsular pattern of ROM limitation passive ROM. Selanjutnya Enfield. Setiap struktur yang membatasi ROM mempunyai karakteristik rasa yang dapat terasa dengan pemeriksaan sendi pasif. Rasa yang bisa dirasakan oleh seseorang yang melakukan pemeriksaan pada akhir ROM pasif tersebut dinamakan Enfield. Lalu selanjutnya yaitu untuk jenis Enfieldnya. Jenis Enfieldnya itu ada 4. Yang pertama itu ada soft, firm, hard, sama empty. Tujuan untuk pengukuran ROM ini yaitu untuk mengetahui besarnya LGS suatu sendi, lalu membantu menegakkan diagnosis fisioterapi, lalu selanjutnya untuk membantu menentukan tindakan terapi yang akan diberikan, lalu yang terakhir itu mengevaluasi keberhasilan atau efektivitas sebuah terapi. Pengukuran ROM elbow. Terdapat 4 gerakan di elbow. Yang pertama ada fleksi, ekstensi, supinasi, dan pronasi. Nah, di sana itu nanti pengukurannya itu antara fleksi sama ekstensi, pronasi sama supinasi, antara full prone stationary arm sama movement armnya itu nanti sama. Misal nanti fleksi ekstensi, fulcrumnya itu nanti ada di epicondylus lateral humeri.
dan stationary armnya itu ada di garis tengah tangan humeri sampai acromion. Lalu yang movement armnya itu ada di garis tangan radius proximal sampai radius processus styloideus radii. Sementara untuk pronasi dan supinasi itu nanti fulcrumnya itu ada di processus styloideus ulnaris, dan stationary armnya itu ada di sejajar anterior midline humerus, dan movement armnya itu nanti ada di menyelang bagian dorsal lengan bawah proximal processus styloideus ulnaris radii. Nah, untuk fleksi ekstensi nanti rom normalnya itu 0 sampai 150. Lalu untuk supinasi dan pronasi itu 90, 0 sampai 80. Untuk anvilnya, anvil pada fleksi yaitu soft, karena adanya tekanan otot bagian anterior lengan bawah bertemu dengan otot bagian anterior lengan atas. Bila otot mengalami atrofi, yang ada adalah anvilnya itu hard anvil, karena adanya benturan antara processus coronoid ulna sama fossa coronoid humerus, dan juga bisa juga benturan antara caput radii dan fossa radii humerus. Anvil mungkin juga FIM, karena adanya regangan kapsul sendi posterior dan otot triceps brachii. Untuk ekstensi, anvilnya itu adalah hard anvil, karena adanya benturan antara processus olecranon ulna dengan fossa olecranon humerus. Terkadang juga menjadi FIM, karena ada renggangan kapsul sendi anterior, ligamen kolateral, dan otot bicep brachii dan brachialis. Lalu selanjutnya pronasi. Pada gerakan pronasi, anvilnya itu hard anvil, karena adanya benturan antara radius dan ulna, atau mungkin anvilnya juga firm anvil, karena adanya renggangan dari ligamen radioulnar, membran interosseus, dan otot supinator, dan juga bicep brachii. Pada gerakan supinasi, anvilnya yaitu firm, karena di situ ada renggangan ligamen palmar radioulnar, serabut oblik, dan membrana interosseus, dan otot pronator teres dan pronator quadratus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.